sudah ada selentingan dari orang-orang yang tidak percaya lagi Prabowo. Menyatakan, bagaimana kalau kita pakai taktis aja dulu? Apa? Dia bilang begini, kita pura-pura bergabung sama geng Solo, oligarki Parcok. Setelah itu, kita kudeta lagi. Kudeta militer. Ya. Nah, saya bilang, wah, ngeri. Saya beberapa minggu ini muter-muter ketemu beberapa tokoh, mulai Emil Salim yang umur 95 tahun, Pak JK, Pak Gatot, Pak Sofyan Wanandi. Menurut mereka, bangsa ini hanya perlu kepastian dari Presiden Prabowo antara ucapan dengan problemnya. Kita nggak bisa tahu siapa yang ngambil aksi di kabinet, karena tidak ada yang kita bisa pegang. Pada saat itu kan beliau mengatakan, perlu kita ketemu 2 minggu sekali. Saya bilang, enggak lah Pak, Bapak kan banyak sibuk. Enggak, aku butuh suntikan keberanian. Suntikan keberanian. Ketakutan itu ada ya? Ya, ada. Pak Prabowo itu nggak usah takut politik. Politik nggak ada ini sekarang. Nggak ada. Yang perlu diwaspadai adalah gejolak sosial. Pak Prabowo ini itu mau ngambil sarang madu. Saya nganggap madunya itu oligarki. Nah, Pak Prabowo sudah punya modal 2, yaitu tongkat untuk menyodok sarang tawon itu, dan obor. Tapi problemnya, korek apinya dia nggak punya. Korek apinya saya menyatakan masih dipegang oleh SOP, geng Solo oligarki Parcok. Korek apinya terhadap niat Pak Prabowo yang diucapkan, itu saya 1000% setuju. Tapi saya frustrasi melihat caranya. Frustrasi. Sobat Madilog, negara Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan Machtsstaat, negara kekuasaan. Tapi yang kita lihat sehari-hari, bahkan sampai hari ini, seorang presiden, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, masih terlihat sedang melakukan forming, membentuk kekuasaan, bukan mengorganisasi kekuasaan. Itu dari pandangan seorang sejarawan ya. Tapi pandangan ini boleh saja salah, boleh saja keliru. Nah, untuk menilai apakah pandangan-pandangan seperti itu, bagaimana posisi seorang Presiden Prabowo Subianto hari ini, kita hadirkan kakak kita yang beberapa waktu yang lalu bertemu selama beberapa jam dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan mudah-mudahan masih sumringah atau jangan-jangan udah berubah. Kanda Said Didu. Bang. Kalau udah senyum ini karena puasa ini ya. Karena senyum itu berkah ya. Tapi saya melihat ada perubahan intonasi, apa yang terjadi? Terutama dari sisi kita ya. Ketika terjadi perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat kemarin, apakah itu kesalahan elementer seorang presiden yang tidak membaca secara detail, ataukah ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkannya? Silakan Pak. Saya pikir yang perlu kita, ini foto-foto semua pemikir bangsa. Kita harus memikirkan bahwa pondasi bangsa goyang betul. Goyang betul. Karena begini, seorang pemimpin, seorang dalam pemerintahan, seorang yang mendapatkan kewenangan, kita harus mulai kata-kata kewenangan, bukan kekuasaan. Karena problem sekarang, semua orang itu adalah kekuasaan, bukan kewenangan. Nah, padahal kekuasaan lahir dari kewenangan. Nah, orang sekarang di dalam pemerintahan menganggap penguasa. Padahal dia itu hanya dapat kewenangan dari rakyat. Nah ini. Saya melihat ada pondasi yang sangat salah karena tadi mereka berpikir sebagai penguasa, bukan sebagai pengelola negara. Memikir sebagai penguasa. Coba lihatlah, kita contohlah. Semua mau pakai mobil ngiung-ngiung, itu kan simbol penguasa, bukan sebagai orang yang berwenang. Apakah dia berwenang memakai ngiung-ngiung? Enggak kan? Ya. Hanya berkuasa. Nah, jadi sebenarnya saya melihat bahwa
kontrol terhadap penguasa betul-betul dibuang ke tong sampah. Seorang pemerintah, pengelola negara yang punya kewenangan itu kontrol pertama adalah apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan konstitusi. Itu dulu, itu prasyarat. Itu prasyarat. Kalau ini sudah coret, maka semua berikutnya harus dihilangkan. Nah, termasuk keterlibatan di BOP, apakah sesuai konstitusi? Ini kan harus dipertanyakan. Nah, Board of Peace ya? Ya, board of peace. Yang kedua, kalau kita mengambil kebijakan, apakah secara hukum itu legal? Maksudnya secara hukum memang ada aspek legalitas. Yang kedua, apakah secara ekonomi itu dan fiskal visible? Ya, contoh loh MBG apa segala, apakah visible? Nah, yang ketiga, apakah secara birokrasi workable, bisa dikerjakan? Nah, seperti umpamanya koperasi, apakah workable, bisa dikerjakan? Ya kan? Koperasi Merah Putih? Ya, ya. Yang keempat, apakah secara politik acceptable? Yang kelima, apakah secara sosial berkeadilan? Itu yang harus ada di kepala seorang pengambil kebijakan. Jadi minimal 5 variabel kontrol, satu adalah pondasi, yaitu konstitusi. Nah, ini yang dibuang semua oleh pejabat sekarang. Pokoknya berkuasa seakan-akan apapun bisa dilakukan. Nah, oke, kita setujui bahwa semua pemimpin menyatakan demi rakyat, termasuk Mussolini, termasuk Hitler, betul, termasuk Idi Amin. Semua otoriter itu pasti menyatakan demi rakyat, pasti, nggak mungkin nggak. Oke, tapi yang perlu adalah memang tujuannya setuju bahwa demi rakyat, tapi cara untuk mencapai itu harus yang saya katakan tadi, 6 kriteria tadi. Nah, itu yang paling bahaya kalau membuang kriteria itu dalam otak pengambil keputusan. Nah, itulah saya sampai detik ini menyatakan terhadap niat Pak Prabowo yang diucapkan, itu saya 1000% setuju. Tapi saya frustrasi melihat caranya. Frustrasi melihat caranya. Nah, saya beberapa minggu ini muter-muter ketemu beberapa tokoh, mulai Emil Salim yang umur 95 tahun, Pak JK, Pak Gatot, Pak tadi dengan Pak Sofyan Wanandi, yang kita tahu aktivis 66, aktivis 66 yang umurnya juga tidak muda lagi, 85 tahun. Karena saya ingin merajuk persatuan ini kembali untuk menyelesaikan bangsa ini. Nah, waktu saya ketemu Pak Presiden Prabowo, Pak. Nah, itu saya mau tahu tuh, apa tuh ceritanya? Jadi, orang bilang, saya keras menyatakan, Pak Prabowo, Bapak sekarang tuh sudah ada di titik to kill or to be kill. Oh, ya, bukan to be or not to be ya? Bukan, to kill or to be kill. Iya. Nah, dan waktu Bapak pendek, jangan Bapak terlalu menganggap lama. Nah, kenapa saya bilang, baru kali ini, dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada yang berhasil, yang berani menyentuh oligarki. Baru kali ini berani menyentuh oligarki. Nah, di saat oligarki sedang menggalikan seluruh kekuasaan. Kalau dulu ada oligarki, tapi tidak masuk ke politik. Sekarang tidak sekuat sekarang ya? Sekuat, partai politik dipegang. Mana ada kota parpol berani ngeritik oligarki? Nggak ada. Kedua, hukum dipegang, penegak hukum. Kemudian seluruh daerah dipegang, semua ekonomi dipegang, sumber daya alam dipegang, semua dipegang. Tapi Bapak berani menyentuh. Nah, saya menyatakan begini, Bapak, saya menganalisisnya begini. Ibarat Pak Prabowo ini itu mau ngambil sarang madu yang saya nganggap madunya itu oligarki. Nah, Pak Prabowo sudah punya modal 2, yaitu tongkat untuk menyodok sarang tawon itu, dan obor. Obor yang isi asap ya? Asap untuk mengusir lebah-lebahnya. Ya, lebah-lebahnya. Supaya nggak menyengat ya? Ya, tapi problemnya saya bilang, korek apinya dia nggak punya. Korek apinya menyalakan obor. Nah,
korek apinya saya menyatakan masih dipegang oleh SOP, Geng Solo Oligarki Parcok, korek apinya. Nah, sehingga kalau apabila Pak Presiden mau mengambil sarang madu itu, maka Bapak akan diserang oleh tawon-tawon, dalam hal ini oligarki dan kawan-kawannya. Nah, Ya. sehingga kalau Pak Presiden tidak apa namanya, tidak diserahkan korek itu oleh Geng Solo Oligarki Parcok, maka kami yang menyiapkan korek apinya. Itu kira-kira yang ini. Nah, banyak hal yang kita bahas dan menariknya, semangatnya sama. Dia menyebutkan beberapa perampok-perampok negara, bagaimana cara merampoknya, di mana disimpan By name ya? By name. Berapa? Ada 5 orang? Ya dia sebutkan berapa yang 50 yang menguasai ini, 50 terkaya, 5, 50. 50. Nah, beliau menyatakan begini. Sebenarnya dia udah tahu semua, tapi demi bangsa dan negara maka dia sangat berhati-hati mengambil kebijakan. Maka langkah yang ini kan adalah mengingatkan agar berhenti. Yang kedua adalah melakukan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, tapi kalau masih bandel maka nama kita umumkan ke rakyat aja, biar rakyat yang mengadili mereka. Nah, itu verbatim dari presiden. Ya, itu maksudnya itu cara menyelesaikan masalah ini. Artinya, nah banyak hal-hal yang menurut saya semakin meyakinkan saya bahwa niatnya oke. Tapi setelah itu kan ketemu tokoh agama kan. Ya. Tokoh agama karena hari itu kita diusulkan, Pak, ini masalah Gaza ini penting sekali Bapak menjelaskan ke umat. Ya kan, dijelaskan, oke. Langsung diminta jadwalkan Senin atau Selasa. Setelah itu kan diterima Apindo, Sofyan Wanandi. Ya. Ya kan, Sofyan Wanandi. Terus diterima 5 konglomerat. 5 konglomerat. Tapi ini berbeda karena saya dapat informasi Sofyan Wanandi dan kawan-kawan itu diundang, kalau ini minta menghadap. Nah, yang minta menghadap di Hambalang. Yang di Hambalang. Yang diundang di Hambalang juga. Di Hambalang juga, oke. Nah, ini publik harus paham bahwa ini berbeda loh antara mereka ini, karena Apindo itu sebenarnya organisasi pengusaha-pengusaha yang punya industri, bukan pengusaha-pengusaha, bukan saya membela, memang faktanya begitu. Bukan pengusaha-pengusaha yang mengambil dari negara dan rakyat. Itu berbeda. Nah, kalau yang mengambil dari negara rakyat itu adalah tambang, perkebunan, real estate, laut, pagar laut dan lain, itu kan pengusaha-pengusaha yang mengambil dari negara dan rakyat. Kalau ini adalah pengusaha yang berbisnis di dalam negara. Itu sejak dulu ya, kelompok Jimbaran dulu kan. Dulu, ya. Nah, itu orang-orang yang menurut saya, makanya kalau kita dengar ada Kadin, ada Apindo, ada yang lain gitu kan. Nah, ini memang ini yang ini nggak ikut kemana-mana saya lihat nih. Yang maksudnya yang hanya mengambil negara dan rakyat. Ini tidak masuk ke Kadin, tidak masuk ke Apindo juga. Kalau ini orang-orang industri. Nah, saya melihat ada tanda baru dari Presiden Prabowo adalah bahwa membuka pintu untuk berdiskusi dengan orang yang selama ini dianggap berseberangan. Kan awalnya kan adalah bukan kelompok sih. Said Didu diminta ketemu untuk menyampaikan suara-suara yang disampaikan oleh rakyat. Kemudian Apindo ini, nah yang menarik tuh saya dari muter-muternya Pak Bundra setelah ketemu Presiden, mulai dari Emil Salim tuh betul-betul mengingatkan bahwa dulu Pak Harto tuh dalam kesulitan ada namanya Wijoyo yang bisa mengendalikan Wijoyonomics ya. Wijoyo Niti Sastro. Kemudian sekarang itu sama sekali tidak ada. Dan di Presiden adalah one man show, nggak ada. Itu yang mereka menilai. Dulu ada Wijoyo waktu mungkin periode kedua dari Orde Baru ya, tapi sebelumnya kan ada Sumitro Kusumo, pas awal-awal Orde Baru kan. Ya. Nah, sekarang nggak ada tokoh seperti itu. Nggak ada. Apakah yang kita ini kan? Dan sama kesimpulannya ini bahwa
Sebenarnya Prabowo ini ada harapan asal sebenarnya satu, bahwa memang dibantu oleh orang-orang yang capable, yang tentunya sesuai dengan visi dan misi beliau punya integritas, punya nasionalisme, punya patriotisme. Nah, bukan hanya sekedar penyedia laporan ABS. Itu yang Seperti dulu Pak Harto memulangkan PJ Habibie ya. Nah, dan memanggil Pak Sumitro. ya. Jadi Dia ambil orang-orang Ya. tertentu dan orang-orang yang dia hormati itu yang dijadikan anggota kabinet. Itu maksudnya. ya. Nah, yang menariknya juga, saya ketemu Pak JK juga. Pak JK, ya ini orang-orang, Pak JK itu 84 tahun, banyak ngobrol. Nah, kita ngira gini lah, bahwa sebenarnya yang Pak Prabowo tuh dari pertemuan Sekretariat hanya 3 agenda sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan. Nah, satu, ini ekonomi ini berpacu dengan waktu loh. Ekonomi berpacu dengan waktu. Tadi ketemu Sofia Nandis sama, ketemu Emil Salim sama. Purbaya juga mengatakan hal yang sama. Ekonomi ini berpacu dengan waktu dan bisa meledak kapan saja. Bisa meledak kapan saja. Nah, ekonomi ini menurut mereka itu tidak perlu uang. Bangsa ini hanya perlu kepastian dari Presiden Prabowo antara ucapan dengan aksi. Antara ucapan dengan aksi. Okay. Yang problemnya, kita nggak bisa tahu siapa yang ngambil aksi di kabinet. Karena tidak ada yang kita bisa pegang. Tidak hanya bisa dipegang. Kalau dulu ada kan Menko, dari pegang Menko selesai. Nah, ini delivery dari Prabowo tidak ada. Tidak kelihatan. Karena kabinetnya memang ya masing-masing jalan dengan ininya. Yang kedua, menurut dia adalah masalah hukum. Menurut Pak JK nih ya? Ya, menurut beberapa informasi yang akan muter-muter. Menurut beberapa tokoh ini ya? Tokoh. Abang udah kompilasi ya? Ya, masalah ini masalah hukum. Masalah hukum, tetap mereka berpandangan bahwa simbol perbaikan hukum adalah Kapolri. Itu mereka berpendapat, bukan lagi aktivis yang berpendapat. Karena itu maksudnya mungkin mereka melihat juga bahwa melakukan pelanggaran di mana-mana mereka. Yang dikatakan oknum. Oknum tapi banyak. Iya. Oknum tapi banyak. Dan makin banyak sekarang. Makin banyak sekarang. Narkoba, judi online, penyelundupan. Nah, Pak Presiden saat itu saya akan menyampaikan Pak Parcok. Dia bilang enggak, ada juga Parjo. Partai Hijau maksudnya. Iya. Mulai juga sekarang. Ada juga, banyak juga katanya. Parjo dan Parjo. Itu juga harus diawasi. Nah, oke. Nah, terus yang ketiga memang korupsi. Jadi sebenarnya, nah yang keempat baru aksi yang dibutuhkan. Aksi dibutuhkan itu udahlah. Waktu balas budi. Balas budi itu selesai. Kalau Pak Presiden Prabowo masih melanjutkan terus balas budinya, maka balasnya yang datang, budinya yang pergi. Dan balasnya itu dari rakyat. Iya. Angkara murka. Semua akan ke. Nah, yang kelima sebenarnya yang paling ini adalah bahwa menempatkan pemuja bagaikan pahlawan dan pekritik memberikan masukan sebagai pecundang dan lawan, itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itu kelihatan sekarang akhirnya orang menjadi ABS semua. Nah, kita tahulah publik agak ini betapa MBG itu mendapatkan kritikan langsung kepada BGN-nya diberikan bintang jasa utama. Jadi oke lah, tapi kan timingnya nggak pas. Belum bulan Agustus. Nah, sementara MBG-nya lagi kacau begitu kan. Nah, jadi sepertinya ada pembisik, tunjukkan kalau ada pembisik menyatakan Pak Presiden tunjukkan bahwa Bapak berkuasa. Itu bahaya karena itu melawan arus publik. Pada saat yang sama, beliau juga mengumumkan bahwa akan memberikan bintang Mahaputra kepada Kapolri. Ya. Padahal sebenarnya itu biasa saja, semua Kapolri itu dapat bintang Mahaputra gitu kan. Iya, betul. Biasa saja. Iya. Nah, ya kita contoh lah Pak Gatot Nurmantio, Panglima TNI, beberapa hari sebelum diberhentikan oleh Jokowi kan dikasih juga bintang Mahaputra gitu. Betul, Jadi betul. sesuatu yang biasa, tapi secara politik Ketua itu BPK, pas. anggota BPK, Semua. banyak ya. Nah, kenapa mesti diumumkan di saat orang-orang menyatakan ini menjadi sorotan publik? Jadi maksud saya, nah itulah perlunya sensitivitas politik. Sensitivitas politik orang-orang di sekitar presiden. Orang-orang kita presiden. Nah,
saya melihat dan saya lihat begini, ini Pak Presiden mengundang orang-orang yang bersuara keras dan mengundang pengusaha lain, kan sekarang begini, Hmm. ini pengusaha lain loh ini, Ya, kan sekarang yang dikotomikan orang tuh 9 naga dengan 9 haji. Ya ya, kan dikotomi yang menurut saya nggak pas nih nggak kan. pas ya. Ya tapi ini nah, tapi kan muncul yang menurut saya pengusaha-pengusaha yang saya memang kenal bahwa ini industrialis karena Ya, Indonesia tuh butuh industrialis, bukan oligarki, butuh industrialis. Nah, industrialis inilah sepertinya mudah-mudahan Pak Presiden betul memegang dia karena hanya industrialislah membuka lapangan kerja. Hanya industrialislah memberikan nilai tambah. melakukan hilirisasi. Hilirisasi, itu hanya industrialis. Kalau hanya oligarki yang mengatur-ngatur bank, mengambil izin ini, menghasil ini, itu adalah penjual kedaulatan. Mafia. Mafia. Itu yang nah, jadi saya setelah ya mudah-mudahan pelajaran berarti betul pada saat sudah tanda tangan perjanjian dengan Amerika Serikat. Tahu-tahu Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut ininya, maka siapa tahu itu menjadi titik balik Presiden Prabowo bahwa memang saya harus kembali lagi bahwa kedaulatan adalah yang utama. Betul. Kedaulatan adalah yang utama karena itulah konstitusi. Nah, karena begini, Ini kan masalahnya kan tadi seolah-olah kita nggak punya spionase di bidang ekonomi. Tidak ada yang mengikuti sidang di Mahkamah Ya. Konstitusinya, Mahkamah Agungnya Amerika terhadap kasus yang di Amerika sendiri itu merupakan kasus harian. Itu kok nggak, timingnya nggak pas. Artinya ada yang sengaja menutupi bahwa bakal ada keputusan itu. Nah, saya bilang begini, ini kualitas intelijen kita, kualitas diplomatik kita sangat anjlok sekali. Nah, menurut saya, mohon maaf lah, ada nggak sih kabinet yang ekonom dari kabinet yang kita bisa percaya? Nggak ada. Nggak ada. Menko Perekonomian kita itu terpenjara dengan berbagai macam hal, nggak bisa lagi berpikir normal. Dan nah dia teman kita, tapi saya selalu mengkritik karena memang menurut saya tidak udah berbagai posisi saya tidak pernah melihat apa sih legacy sebagai pejabat yang dia pernah tinggalkan di tempatnya, itu nggak pernah. Sebagai seorang teknolog atau teknokrat barangkali ya. Ya. Nah, kita nggak punya andalan sama sekali. Nah, tadi berbagai tokoh yang saya ketemukan mereka, memang sangat berharap Pak Prabowo ini agar delivery kebijakannya, keinginan, cita-citanya demi rakyat apa segala. Dengan cara apa? Pidato? Nah, itu harus mengganti kabinet, tidak jalan lain. Tidak jalan lain. Nah, saya mengganti Kapolri tadi, Bang? Ya. Mengganti kabinet? Betul. Berapa persen, Bang? Nah, menurut saya sih, begini lah, udahlah. Tadi balas budi sudah selesai. Oke, balas budi sudah selesai, malah budinya sudah mulai mengibarkan bendera perang. Budinya tuh yang di Solo gitu. Ya, udah konsolidasi total sekarang. Udah konsolidasi mereka. Persnya juga udah disiapin katanya. Persnya disiapin, dan saya punya keyakinan oligarki sudah bergabung di sana. Saya punya keyakinan karena Pak Prabowo merasa mengganggu mereka, maka sepertinya jangan heran nanti bahwa ini akan melejit akan melejit secara ini kalau Pak Prabowo tidak memberikan menutup keran-keran mereka agar tidak melakukan aksi balas budinya, yang itu yang Abang sebut tadi kill or to be killed itu. Ya. Dengan cara dalam tanda kutip menggunakan hak prerogatif presiden mengganti anggota-anggota kabinet. Karena begini, adalah saya tidak ragu-ragu menyatakan adalah sangat susah mengharapkan bahwa Bahlil melakukan penertiban tambang. Karena yang memberikan dulu adalah Bahlil. Itu sangat susah. Sering Bapak Presiden menyatakan kabinet saya udah bagus. Itu di depan Bapak. Tapi pada saat dia di kamarnya, loh ini enak-enak aja kayak gini. Sangat susah menyatakan bahwa Menteri Kehutanan Bapak suruh menertibkan hutan. Kalau nggak diambil oleh makanya diambil oleh PKH yang dipimpin Syafruddin baru bisa jalan. Tapi kan ini nggak boleh begini terus, begini terus karena Pak Syafri itu nanti akan begini.
pemerintahan Pak Prabowo ini betul tadi pernyataan di awal bahwa masih membentuk pemerintahannya. Kan begini, pembentukan kabinet yang bagus itu adalah kalau cita-citanya apa, Ya, program utamanya apa, ya. kemudian di sini dari susun kabinet, Orang-orangnya siapa? orang-orangnya siapa? Enggak, ini orang-orangnya dulu masuk, baru nggak jelas kerjanya siapa. Baru tempatkan di mana aja. Tempatkan di mana aja, dan nggak lihat lagi kompetensi apapun. Bayangkan, Menko segitu banyak. Terus kerjanya apa? Mengkoordinasikan dirinya. Akhirnya ada Menko yang hanya jadi jubir menterinya. Zulkifli Hasan itu hanya jubir menteri. Apa yang dia rapat dengan menterinya, dengarkan itu langsung konferensi pers. Kan dia kerja gitu kan. Nah, Yusri juga begitu. Coba bilang apa? Enggak. Abang-abang kita semua ini. Ya, abang. Jadi, dulu kita kan enak banget mendengarkan. Menko Perekonomian. Menko Polhukam, ya kan, Menko Polkam dulu awalnya kan, Menteri Sosial, Menko Kesra, kan cuma enak sekali, tiga Menko. Nah sekarang Menkonya kebanyakan. Nah jadi betul menurut saya Pak Prabowo ini timing karena begini, kalau terlambat ini kita nggak bisa menduga sekarang anak-anak muda mulai muncul dan berani. BEM UGM, BEM lain mulai muncul dan berani. Dan apa yang dikatakan oleh mereka itu sangat mudah ditafsirkan dan diterima oleh publik. Sangat mudah diterima. Nah, ini rakyat sekarang di bawah udah makin susah. Dan kalau ini meledak dan tidak ada sama sekali, tidak ada yang bisa mengendalikan, maka bisa Pak Prabowo, Bapak pernah mengatakan bahwa negara bisa bubar. Kalau Bapak terlambat, jangan sampai betul itu terjadi pada saat Bapak berkuasa. Itu. Separah itu ya? Ya, karena negara menjadi bubar dan bukan Pak Prabowo yang diberhentikan oleh negara musuh politiknya. Ya. Nah, karena kalau pilihannya apa? Kalau sekarang kan orang juga menganggap bahwa presiden juga udah mulai goyang kakinya ini. Gara-gara Bang Said Didu mulai kritis lagi. Enggak, bukan. Saya bilang selalu menyatakan begini, pilihan kita kepada Pak Prabowo itu memperbaiki Pak Prabowo jauh lebih mudah daripada mencoba mencari berjudi dengan cara lain. Itu saya bilang. Nah, kalau saya bilang Pak Prabowo ini sebenarnya tujuannya adalah hanya bahwa dia kembali kepada dirinya sendiri dan tidak dipengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan. Dan kedua, dibantu oleh orang-orang yang memang punya patriotisme, punya integritas, punya kapabilitas yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan. Hanya 2 agenda itu saja. Nah, hanya 2 itu yang terhadap dirinya. Kemudian lakukan 3-4 agenda saja. 1, berantas korupsi. 2, kembalikan kedaulatan dari oligarki ke rakyat dan negara. 3 adalah kembalikan sumber daya alam. 4 adalah penegakan hukum. 5 adalah korupsi. Hanya ini. Tapi kalau kita mau berjudi tanda kutip dengan mencoba seakan-akan itu akan bisa terjadi penggantian, maka main judinya tinggi sekali. Malah begini, Bung. Ini saya perlu sampaikan di sini. Sudah ada selentingan dari orang-orang yang tidak percaya lagi Prabowo menyatakan, bagaimana kalau kita pakai taktis aja dulu? Apa? Dia bilang begini. Kita pura-pura bergabung sama geng Solo, oligarki Parcok. Setelah itu, kita tinggal kudeta lagi. Kudeta militer. Ya. Nah, saya bilang, wah, ngeri. Agak ngeri. Kenapa? Ini kendaraan besar loh, soal oligarki Parcok nih. Uangnya banyak, kekuasaan masih dipegang, apa segala. Ini bisa goyang. Dan ini, saya was-was sekali dengan opini itu. Saya sampai karena militer Indonesia juga belum pernah melakukan kudeta sama sekali. Kalau kudeta sementara, hanya militer yang bisa dipercaya kan? Dan saya tanya, enggak lah. Saya bilang, militer kompak. Hanya mereka, enggak juga. Udah kayak begitu. Jadi, ini Pak Prabowo harus paham bahwa kalau ini terjadi. Nah, ini ekonomi ini kehidupan makin susah. Ini ada opini begini, maka itu bisa terjadi karena dimanfaatkan oleh geng Solo oligarki Parcok. Inilah saya bilang,
ini budi sudah bergerak. Nanti menggunakan balas. Bapak balas budi, budi membalas. Artinya krisis ekonomi yang tadi diperkirakan akan terjadi oleh Pak JK, misalnya Sufahrman Nandi dan lain-lain itu akan memicu terjadinya perubahan politik. Ya, nah itu begini. Itu bukan politik ini, sosial yang ditunggangi politik. Iya. Ya. Jadi, nah karena sama seperti sejarah baru ya. 98 lah. Sejak 98 itu kan 74 juga kan. Ya, sosial 74, 77, 98. Nah, 66. Ya, tidak pernah politik ini selalu sosial. Ini kan yang ditakutkan oleh, dan saya juga takutkan. Saya takutkan karena tidak ada pengendali sekarang yang saya takut. Yang menarik begini. Ini Pak Presiden harus paham betul bahwa betapa kualitas kabinetnya jauh sekali menurut saya. Kan contoh begini. Presiden berapi-api menyatakan dana MBG itu saya dapatkan dari penghematan, efisiensi. Tapi Menteri Keuangan yang di tempat ini saya puji-puji, tidak keluar itu menyatakan efisiensinya dari mana, ya kan? Nah, kalau kabinet yang sensitif, maka dia pada saat Presiden ngomong begitu, maka besoknya dia paparkan. Saya efisiensi. Nah, terus orang menyatakan mengambil dana pendidikan, ya kan? Mengambil dana pendidikan. Harusnya langsung keluar Menteri Pendidikan, enggak loh kalau memang enggak gitu kan? Nah, ini nggak ada sensitivitasnya sama sekali terhadap presiden. Contoh lagi, bahwa polisi punya 1.170 MBG, SPPG, ya kan, SPPG. Kan itu melanggar betul undang-undang. Ya, sekalipun itu kan katanya yayasan kan, nah, Bayangkari punya. Harus langsung mengumumkan bahwa ini bukan. Nah, tapi itu harus transparan, modalnya dari mana, apa segala. Masa sih langsung punya modal sebesar itu? Nah, sensitivitas kabinet Prabowo sangat rendah terhadap isu yang dikembangkan oleh beliau. Nah, contoh lagi. Dan saya melihat juru bicara pemerintah juga gak ada yang mampu menjelaskan apa yang diucapkan Prabowo. Kan begini, kalau kita di dalam, pada saat Presiden bicara begini, maka kita siapkan. Ini nantinya publik akan tanya, ini akan publik akan tanya, ini akan publik akan tanya, gitu kan. Nah, ini nggak ada yang bisa menafsirkan. Lalu yang lomba bicara kemarin, antara Teddy nggak dikasih bicara, bicara sama Rosan, ngapain saya di sini? Ya, ada Erlangga, itu kan lomba bicara. Ya, lomba bicara. Nah, bukan juru bicara ya? Bukan juru bicara. Okay. Nah, juru bicara kita, ini nggak ada yang menyandang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Masing-masing menjuru bicarakan dirinya. Zulkifli Hasan menjuru bicarakan dirinya, Erlangga menjuru bicarakan dirinya. Nggak ada yang bisa Jadi menurut saya nggak tahu. Bapak Presiden Prabowo harus betul-betul menyiapkan juru bicara. Karena Pak Prabowo suka sekali melontarkan isu baru di ucapannya. Coba harus ada menafsirkan apa sih serakah nomik itu? Oke. Kan yang menyampaikan sekarang. Apa sih yang dimaksud oligarki? Apa sih maksud merampok negara? Siapa saja yang ini? Nah, akhirnya yang kita inikan kan begini. Contoh, seakan-akan Pak Presiden ini karena kebetulan mungkin oligarkinya adalah etnis Cina, maka seakan-akan kan anti Cina. Ya, padahal itu nggak betul ya. Nah, padahal harus ada menjelaskan yang tidak disukai Pak Presiden itu adalah orang pengusaha, baik pribumi maupun Cina maupun Arab maupun India, kalau merampok negara, mencari rakyat, maka itu adalah oligarki. Itu atau mencampuri politik, mencampuri hukum, itulah oligarki. Nah, tapi tidak ada yang menafsirkan. Nah, untung kemarin mulai terbuka bahwa bukan anti etnis. Diundanglah Sufahrman Nandi. Tapi Sufahrman Nandi kan kita memang kenal, dia aktivis 66, 66. Dia memang pejuang. Nah, tapi memang ini orang industri. Nah, ini kekurangan. Ya, kan begini. Pak Presiden menyentuh hal-hal sensitif, tapi tidak ada yang bisa menafsirkan apa yang dia katakan. Apa yang dikatakan. Contohlah. Nah, saya melihat kemarin MBG. Toto yang muncul semua itu kurma, susu, ini kalau menyatakan menggerakkan ekonomi lokalnya di mana? Yang mana? Nggak ada sagu. Nggak ada. Nggak ada ubi. Nggak ada ubi. Nggak ada jagung. Nggak ada. Nah, nggak ada singkong. Ini dari Jakarta semua ini barang nih kan. Oh, bukan dari luar? Bukan dari kalau luar. Kalau dari luar. Dari impor. Nah, ini kan harus ada yang mengingatkan. Tapi kan
Nah, ini yang sensitivitas itu tidak ada. Jadi saya menyatakan kembali, ya sepertinya Pak Presiden menyatakan kan banyak pendidikan di Hambalang. Hmm. Sepertinya ada yang terlupakan yang dididik di sana mungkin. Yang tadi saya katakan bahwa 6 landasan pengambil kebijakan, 1 harus sesuai dengan konstitusi, 2 secara politik acceptable, 3 secara ekonomi fiskal harus visible, 4 secara secara hukum harus ada landasan hukumnya, secara sosial harus adil. Itu yang harus ada di kepala para pejabat yang ada di Prabowo. Padahal kalau kita melihat kan dari hasil survei ya, trust, tingkat kepercayaan kepada Presiden Prabowo sangat tinggi. Bahkan melebihi Jokowi ketika 1,5 tahun menjadi presiden ya, 80%. Artinya dengan 80% kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini, dia bisa melakukan apa saja, merombak apa saja, meninggalkan siapa saja. Nah itulah yang saya bilang. Ini saya kenal, saya heran kenapa terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati. Mungkin karena pembisiknya menyatakan, Pak, Bapak kalau nggak berteman sama ini, musuh loh di luar, maka Bapak makin banyak musuhnya. Nah, sepertinya kemarin mencoba bilang, oh ternyata yang selama ini kumpul-kumpul dengan Said Indra Piliang bukan musuh. Ya kan? Nah itu kan mau menanyakan itu, ternyata bukan musuh. Ternyata ini pengusaha-pengusaha Apindo ini ternyata teman semua. Jadi menurut saya, ini jadi ada pihak yang menakut-nakuti terus bahwa ada musuh di luar. Nah, sehingga menjadi ketakutan. Saya begini. Nah, saya pada saat itu kan beliau menyatakan, perlu kita ketemu 2 minggu sekali. Itu waktu selesai. Nah, saya bilang, enggak lah Pak, Bapak kan banyak sibuk. Enggak, aku butuh suntikan keberanian. Suntikan keberanian. Suntikan keberanian. Nah, itu yang oke, saya bilang. Nah, maksud saya menyatakan pilihan sekarang adalah Pak Prabowo kembalikan ke dirinya, isi dengan orang baik, waktu balas budi sudah selesai. Waktu balas Tapi budi. ketakutan itu ada ya? Ada. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Wiwi ya? Ya, ada. Ada ketakutan ya? Ada. Dalam dirinya. Nah, kenapa dia butuh suntikan keberanian? Maksudnya apa nih Bang? Menurut saya begini. Ini, saya menyatakan, ini ya dari tokoh-tokoh yang ketemu, Pak Prabowo itu nggak usah takut politik. Politik nggak ada ini sekarang. Nggak ada. Yang perlu diwaspadai adalah gejolak sosial. Bukan politik. Partai politik siapa sih yang punya akar? Sebutin satu-satu. Siapa? Nggak ada yang punya akar. Partai Abang pun sebelumnya Golkar juga nggak ada yang berkar lagi ya? Nggak ada apalagi itu. Itu akar udah ya beringin yang menggantung. Nah, jadi sekarang tidak ada. Jadi Pak Prabowo kalau dia melakukan agenda utamanya tadi 5 itu pemberantasan korupsi, kembali ke kedaulatan dari oligarki, kemudian kembalikan sumber daya alam, kemudian pemerintahan bersih dan lain-lain, itu menurut saya adalah dia pasti didukung. Nah, kita lepaslah 80%. Sebenarnya Pak Prabowo bisa melakukan apa saja sebenarnya. Tapi betul-betul bahwa apa yang dia ucapkan sekarang. Jadi saya menyatakan, kalau saya kasih pilihan, apakah simple, apakah mengkritik Pak Prabowo, ataukah untuk demi perbaikan, ataukah memiliki alternatif lain, saya menyatakan mungkin jauh lebih efektif mengkritik Prabowo dan memperbaiki dirinya. Yang problem adalah bahwa sering sekali ucapan beliau yang bisa mungkin di hatinya nggak sampai begitu, sampai menyatakan begini, kumpulkan video-video orang yang mengini MBG. Itu kan dari keluarga presiden itu kan seakan-akan, loh jangan kritik MBG. Karena kan kita melihat memang ini program anak kandungnya ya, sangat memang pikirannya ke sana. Dan kok dibegituin ya. Tapi kan pernyataan untuk mengumpulkan video-video itu juga kurang pas ya. Kurang pas. Jadi saya belum begini. Mungkin tidak ada kok yang mengkritik bahwa MBG itu tujuannya bagus. Betul. Yang dikritik orang kan, kenapa caranya begini? Ya kan? Kenapa menunya ini? Kenapa menunya ini? Kenapa harus semua kan? Jadi gini, kenapa orang mampu? Ya kan enggak. Nah itu kan menurut saya berdiskusi tentang cara itu adalah wajar. Berdiskusi dari tujuan itu adalah asta cita beliau. Itu haknya beliau, prerogatifnya beliau. Oke, saya mau
makan gratis kok. Ya. Tapi caranya boleh dong berdiskusi. Hmm. Jangan dianggap berdiskusi cara, karena saya yakin betul cara juga belum tentu dari beliau. Ya kan? Cara gitu kan. Nah, kenapa cara yang dipikirkan orang nggak boleh dikritik gitu kan. Nah, itu menurut saya yang perlu Ya, dihilangkan. termasuk gini, Bang, Agrinas misalnya, Hmm. rencana mau membeli truk dari India itu. Bahkan itu habis peristiwa Malari 74, kita udah tahu bahwa presiden langsung mengeluarkan Presiden Soeharto waktu itu jangan mengimpor build up. Ya. Ini udah tahun keberapa, Bang? Build up loh. Apa yang terjadi? Ini seolah-olah dengan program koperasi Merah Putih dan segala macam, ada kelompok orang kaya baru yang mengambil proyek ini. Di MBG juga begitu. Termasuk di lahan-lahan tadi. Bukan langsung land reform dibagi ke rakyat. Inti plasma misalnya 2 hektar dan segala macam. Tetapi justru ada kelompok baru dan itu adalah kelompok pengikut presiden yang mengambil keuntungan. Itu yang sebetulnya memunculkan bottleneck, Bang. Ini menurut saya pelajaran sangat berarti bagi Presiden Prabowo. Dirut Agrinas Nusantara adalah orang dalam lingkaran pertama. Bukan lagi lingkaran kedua, lingkaran pertama. Agrinas Pangan. Tapi kok bisa melenceng dari keinginan Prabowo? Kemandirian. Artinya menurut saya lingkaran-lingkaran ini juga perlu dipertanyakan. Apakah betul ideologinya, integritasnya, patriotismenya sudah searah dengan Prabowo? Apalagi lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Ini lingkaran pertama loh. Nah, bagi saya ini pelajaran berarti bagi Presiden Prabowo bahwa ternyata lingkaran pertama saya pun ternyata belum searah dengan cita-citanya. Termasuk di MBG, termasuk semua program harus dilihat apakah betul ideologi mereka, platform berpikir mereka, hati mereka sudah sama dengan presiden. Siapa tahu sebenarnya yang sama di presiden itu ada di luar semua. Ya. Itu poin. Ya. Nah, jangan sampai itu yang terjadi. Akhirnya kita berteriak di luar mendukung Prabowo, cita-citanya, tapi dihalangi oleh lingkaran 1 dan 2 dan 3 yang justru berbeda dengan cita-cita Prabowo. Itu yang kita harus waspadai. Nah, karena Agrinas Pangan ini kita tahu. Itu kan trio dulu kita kenal tuh. Ya. Beliau, Sapri, berempat sama Dirut Garuda. Ya. 4 kan? Ya. Ya, itu kan orang paling dekat semua. Kok bisa muncul ide mengimpor? Ide aja salah. Ya. 200 juta lagi harganya. Nah, mahal betul. Ya, ide saja udah salah. Ide mengimpor aja udah salah. Betul. Belum dilaksanakan, iya kan? Nah, build up ya. Build up. Nah, banyak hal yang seperti itu. Menurut saya Pak Presiden Prabowo itu harus betul-betul melihat ini harus berpikir kembali bahwa ternyata saya harus memang mencari orang terbaik untuk melaksanakan cita-cita. Janganlah. Saya dengar juga Agrinas Palma sama yang sawit itu juga berantakan kayak begitu. Nah, artinya menurut saya ini orang-orang lingkaran pertama semua loh. Nah, jadi kita harus menyatakan Bapak Presiden lingkaran pertama Bapak itu juga ternyata belum tentu searah dan sepaham dengan apa yang Bapak melakukan. Nah, itu. Oke. Terakhir nih, Bang. Ya. Karena bulan puasa. Apa Abang berharap bukan open house ya? Ada buka puasa di Hambalang. Artinya jangan diundang hanya saya itu yang diundang segala macam. Jadi silakan open. Ya, tapi dibatasi aja. 100 pertama atau 200 pertama kan bisa begitu, Bang. Mau mahasiswa yang datang? Mau pengemis kayak yang datang? Mau guru honorer kan? Mau dari Papua silakan. Nah, apa model yang ideal supaya Pak Prabowo mendengar langsung dari grassroots? Saya bilang begini. Di bulan puasa, Bang? Saya bilang di bulan puasa, tolonglah orang-orang sekitar presiden janganlah batasi informasi ke presiden. Jangan batasi orang yang mau ketemu presiden. Karena presiden ini insya Allah niatnya bagus, tapi kalau Anda halangi, maka niat itu tidak sampai. Jadi ya udahlah, terbuka saja, biasa saja. Beliau kan juga biasa ketemu orang dan bukan udahlah. Jadi komunikasilah dengan siapapun. Nah, sehingga saya berharap ya banyak kejadian yang di bulan puasa ini terjadi, kasus
perjanjian Amerika. Hmm. Nah, ini kan harus ada agenda lagi baru. Karena ini kan pandangan saya bahwa dengan dicabutnya MA, keputusan tarif oleh MA Amerika, maka seluruh paket perjanjian itu batal demi hukum. Kalau belajar dari keputusan MK nggak begitu, Bang? Nah, Di sini ya, nggak bisa langsung kan? Itu ya. kan dua hal yang berbeda. Karena Nah, itu kan ini kan G2G. nah, tapi Sementara MA itu untuk semua. nah, Yang melakukan perjanjian di Indonesia dengan Amerika aja. nah, Ya artinya secara orang hukum juga. ya. Tapi begini, ini kan ada paket di situ. Ya. Paket bahwa kita harus beli minyak 200 sekian triliun, Hmm. gas dan lain-lain. Kan menurut saya ini batal dong. Kata Presiden kan renegosiasi ulang. Renegosiasi. Nah, bagi saya orang kan bertanya begini, kenapa dipaksa beli di Amerika? Saya bilang belum tentu merugikan. Belum tentu. Karena siapa tahu lebih murah. Karena selama ini kan kita beli dari Singapura. Oke. Yang marah tuh harus Singapura, bukan Indonesia gitu. Yang penting. Nah, jadi begini, saya berharap kejadian, ya kadang-kadang saya menyatakan jalan Allah akhirnya menunjukkan orang paling dekat kasus impor impor mobil dari India rencananya, tahu-tahu dilakukan oleh orang yang lingkaran pertama dan terbuka, artinya kita bisa melihat bahwa ternyata di lingkaran pertama juga belum steril dari Hati-hati dengan lingkaran pertama. Presiden harus hati-hati. Terima kasih, Bang. Makasih. Abang agak batuk tadi dan kita nggak ada minum karena kita berpuasa. Sobat Marilog, mengkritik kekuasaan, mengkritik para penguasa itu adalah jalan kebenaran, jalan pahala gitu. Ya. Bukan menyanjung. Karena kekuasaan memang harus dikritik, dikritisi. Sementara para penyelenggara negara tentu bagi mereka itulah amanah. Satu, kaki mereka ada di sorga, tapi satu lagi ada di penjara. Udah neraka, nanti urusan langit. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan saya nggak akan berkhotbah lagi. Karena nanti bangsa itu yang akan berkhotbah. Tetap berpikir merdeka 100%. Siap. Masih, Bang.